see what I see? Cerita kiriman Kak Karinaga dari Desa S. Halo, assalamualaikum. Nama saya Karinaga. Usia saya 40 tahun. Saya bungsu dari 6 bersaudara. 3 orang kakak saya berada di Jakarta. Kakak saya perempuan yang nomor 4 tinggal bersama saya di sini, tepatnya di depan rumah kami. Yang kelima kerja di daerah yang sama, masih di kota ini, dan sekarang tinggal di sini tapi keluarganya tinggal di kota lain. Kakak saya yang nomor 4, sebut saja namanya Kak Butet, single parent dan memiliki 4 orang anak yang semuanya laki-laki. Sementara yang nomor 5 di bawah Kak Butet ada Abang Fau. Abang Fau kerja kantoran dan tinggal di sini karena memang jarak kantornya lebih dekat dari rumah sini daripada dari rumahnya abang. Sementara saya bisa dibilang bungsu yang tidak ada pekerjaan. Pekerjaan saya sehari-hari adalah mengurus mama saya di saat kelima saudara sudah berkeluarga semuanya. Sampai tahun ini saya belum menikah, entah apa sebabnya. Mungkin saya memang termasuk orang yang agak terlambat mendapatkan jodoh. Tapi saya masih percaya Allah Maha Penyayang dan saya akan mendapatkan jodoh suatu saat nanti. Bolehlah saya sedikit bercerita mengenai rumah saya. Rumah peninggalan kakek nenek saya ini termasuk rumah lama. Keramik-keramik, furniture, dan semua bahan-bahan yang digunakan, entah itu batu alam, genteng-genteng, kayu-kayu, semua memang sudah lama tanpa pernah direnovasi sama sekali hingga saat ini. Rumah ini adem sejuk karena saya dan mama memang hobi dengan berbagai macam tanaman dan bunga-bungaan. Rumah kami memiliki 4 buah kamar. Kamar paling depan yang berdampingan dengan ruang tamu adalah kamar abang. Dari kamar abang terjeda oleh sebuah kamar mandi dan setelahnya adalah kamar mama saya. Jadi antara kamar abang dan kamar mama ada kamar mandi di bagian tengah, sehingga mama tidak perlu lagi ke kamar mandi yang ada di dekat dapur karena terlalu jauh. Awalnya semua kehidupan saya baik-baik saja. Semua abang dan kakak saya bekerja dengan baik dan alhamdulillah memiliki rezeki lebih dan bisa dibilang berkecukupan. Saya yang tidak bekerja hanya tinggal menunggu kiriman uang atau kalau ada keperluan mendesak untuk berobat mama, saya tinggal minta saja kepada abang dan kakak-kakak saya. Beberapa tahun kemudian, abang saya yang nomor 2 meninggal dunia karena sakit. Alhamdulillahnya pada saat itu beliau meninggalkan beberapa bisnis kecil-kecilan untuk istrinya. Bisnis kuliner dan bisnis pakaian syar'i, dan sampai sekarang alhamdulillah kakak ipar saya bisa merintisnya dan meneruskannya dengan baik dan tetap bisa menyekolahkan anak-anaknya. Tidak berselang lama abang saya yang nomor 3 juga meninggal dunia, bahkan beserta anak dan istrinya. Mereka mengalami kecelakaan ketika berencana untuk berlebaran di sini. Kala itu perasaan mama saya benar-benar hancur, kehilangan beberapa orang anaknya dalam waktu dekat. Mama jadi sering mengurung diri di kamarnya yang gelap sambil mengenakan mukena dan memegang tasbih. Saya kerap mengajaknya untuk duduk di luar, berjemur, bercerita, menanam bunga. Namun mama terlihat enggan. Sepertinya Allah benar-benar sayang kepada keluarga kami. Dalam 1 tahun yang bersamaan, Abang Fau meninggal dunia karena sakit yang sudah lama dideritanya. Namun abang tidak pernah bercerita kepada saya, saudara yang lain, bahkan kepada mama.
Kami sempat tak habis pikir, rasanya tak sanggup menerima musibah dan kesedihan yang bertubi-tubi ini. Apalagi bisa dibilang sehari-harinya saya melihat Abang Fau berkegiatan di rumah ini. Mama yang sudah tua dan renta dihadapkan pada cobaan ditinggal meninggal anak-anaknya terlebih dahulu, membuatnya semakin sering melamun, menangis, dan ya mungkin kalau saya jadi mama, saya pun tidak akan kuat menghadapi ini semua. Istri Abang Fau setelah mengurus jenazah suaminya dan setelah melewati 40 hari berkata bahwa nanti setelah ia menyelesaikan masa idah, ia ingin bekerja di Jakarta dan ingin menitipkan Nurani kepada saya. Saya dengan amat sangat senang hati menerima apa yang menjadi keputusan kakak ipar saya, termasuk juga Mama dan Kak Butet. Jadi pada hari yang telah ditentukan berangkatlah kakak ipar saya ke Jakarta. Suatu hari sebelumnya ia menginap di rumah dan menitipkan Nurani kepada saya. Nurani ini seorang kemenakan saya yang bisa dibilang berbeda dengan keponakan-keponakan saya yang lainnya. Anaknya sedikit pendiam, tertutup dan tidak banyak bicara bahkan kepada saya dan Mama. Ketika malam pertama di rumah saya mengajak Nurani untuk tidur di kamar saya. Tetapi Nurani lebih memilih untuk tidur di kamar ayahnya di depan, di samping ruang tamu. Mama juga menawarkan agar Nurani tidur sama Mama, tapi Nurani juga menolak. Jadi saya membiarkan Nurani untuk tidur di kamar ayahnya. Kami adalah tipe orang-orang yang tidur cepat. Selepas sholat Isya, kami makan malam, mengobrol sebentar, istirahat sebentar, dan biasanya jam 8:30 malam sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Semua lampu akan dimatikan, termasuk lampu ruang tengah, lampu ruang makan, kecuali lampu kamar mandi, dan lampu jalan. Sekitar jam 9:30 malam, saya keluar dari kamar untuk menuju ke ruang makan, mengambil air minum karena saya lupa di meja makan karena lupa menyiapkan. Sempat melihat pintu kamar Abang Fau yang ada Nurani di dalamnya belum tertutup. Saya pikir Nurani sedang membaca buku atau melakukan sesuatu. Karena penasaran saya mengintip tapi tidak berada begitu dekat dengan pintu. Saya mendengar Nurani tengah bercakap-cakap kepada seseorang. Saya pikir Nurani sedang berbicara kepada ibunya, sedang menelpon ibunya, atau mungkin juga sedang menelpon temannya. Tapi anehnya, saya mendengar dia berkata, "Bapak mau tidur di sini juga. Kenapa Bapak tidak tidur di rumah Bapak saja? Kan Bapak sama Nurani beda tempat tidurnya." Saya sempat terkejut mendengar kalimat itu, tapi mencoba berpikir positif. Mungkin saja kalimat itu hanya sekadar ungkapan rasa rindu dari Nurani untuk ayahnya. Namun mata saya membeliak ketika dari kamar itu saya melihat Abang Fau keluar dengan mengenakan kemeja lengan panjang berwarna ungu dan celana bahan hitam sambil menenteng tas. Seperti kegiatan ketika ia pulang bekerja, seperti yang biasa saya lihat. Abang Fau masuk ke kamar mandi. Suara keran air yang diputar dan suara kegiatan mandi jelas terdengar di telinga saya. Jujur saya bingung saat itu akan melakukan apa. Sementara kaki saya membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Mama yang mungkin juga mendengar ada suara orang mandi di kamar mandi keluar dari kamarnya. Lalu bertanya, "Siapa yang lagi mandi malam-malam begini?" Saya bingung mau menjawab apa. Mama berjalan ke arah saya dengan perlahan mengusapkan telapak tangannya ke wajah saya. Seketika saya tergagap.
Saya berkata secara refleks kalau Abang Fau yang sedang mandi di kamar mandi. Mama berkata saya sedang mengigau, lalu menuju kamar mandi dan mengetuk-ngetuk pintu. Di sana Nurani keluar dari kamar dan berkata, "Opung, jangan ketuk-ketuk. Bapak lagi mandi, tunggu aja. Opung mau pakai kamar mandi juga ya?" Saya dan Mama saling pandang, mengucap istighfar dan mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Untungnya pintu kamar mandi itu tidak terkunci. Dengan mengucap doa dengan keras, Mama memutar kenop pintu dan mendorong pintu dengan keras. Saya puas karena memang tidak ada siapa-siapa di sana. Nurani yang mengatakan bahwa bapaknya tengah mandi seketika melihat kamar mandi yang kosong tidak berkata apa-apa. Dia kembali masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Saya berbisik kepada Mama, "Bagaimana ini, Mak?" Mama mengetuk pintu Nurani, meminta gadis 8 tahun itu untuk tidur bersama Mama. Untungnya dia menurut. Bertahun-tahun saya tinggal di rumah ini tidak pernah merasa takut sedikit pun. Ya, pernah sih takut, tapi tidak dalam keadaan yang setakut dan seaneh ini. Akhirnya, saya meminta Mama untuk ikut tidur bersama. Mama memperbolehkan. Jadi malam itu Mama tidur di sisi paling pinggir, Nurani di tengah, dan saya di pinggir dekat dinding. Entah jam berapa pada saat itu, Nurani terbangun duduk bersila lalu membangunkan Mama. Saya juga tak sengaja ikut terbangun lalu mendengar Nurani berkata, "Opung, Opung, bangun." Mama saya mengucek matanya lalu bertanya, "Ada apa sayang?" Nurani berkata bahwa ia kasihan melihat bapaknya yang sedang tidur di lantai. Mengapa saya dan Mama membiarkan bapaknya yang tidur di lantai dan tidak membiarkannya untuk tidur di kasur yang sama bersama kami? Mama mencoba untuk menghibur Nurani, memeluk tubuhnya, lalu membacakan sholawat yang ditiupkan di telinga Nurani kanan dan kiri, mengusap telapak tangan Mama di wajahnya. Seketika Nurani tertidur lelap. Saya dan Mama membacakan doa, mengirimkan Al-Fatihah untuk Abang Fau. Dan setiap malamnya selepas berdoa, Mama selalu bertanya, "Jika memang ada yang ingin disampaikan, sampaikanlah lewat jalan yang baik. Jika memang ada yang ingin dititipkan, kirimkanlah bersama jalan yang baik juga. Jangan sampai sesuatu yang jahil, yang jahat ikut andil dan mengganggu." Mungkin kisah Nurani saya bisa menceritakan sampai di sini saja. Kalau berkenan dan ada kesempatan, saya ingin menceritakan cerita-cerita mengenai kosan 20 pintu milik Kak Putet yang berada tepat di depan rumah Mama saya. podcast.ceritahoror@gmail.com